Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Renungkanlah rasa lapar Tuhan kita untuk membawa keselamatan bagi banyak jiwa yang jumlahnya melebihi jangkauan kemanusiaannya. Cinta Tuhan yang menggebu-gebu untuk manusia mematahkan batas-batas sifat kemanusiaannya, melipat gandakan kehadirannya di dunia. Kita bisa begitu cepat terkuras oleh kebutuhan orang-orang yang kita layani tanpa akhir. Kita bisa menutup pintu bagi orang lain dengan alasan yang mudah. Kita dapat mengabaikan kebutuhan mereka yang ingin Tuhan berikan solusi di tangan kita. Saudara-saudari, sebaliknya hati Kristus meluas dan tumbuh dengan kesadaran akan kebutuhan manusia. Secara kreatif, ia membawa solusi ilahi ke dalam permainan untuk menjangkau lebih banyak jiwa, menyembuhkan lebih banyak hati, menyembuhkan lebih banyak penyakit. Apakah amal kita membawa kita untuk menggunakan semua kreativitas, kecerdasan dan kekuatan kemauan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita? Apakah kebijaksanaan ilahi yang berakar dalam doa berperan dalam cara kita melayani sesama? Saudara-saudari, Kristus menggunakan kuasa ilahinya untuk melipat gandakan dirinya dengan menugaskan murid-muridnya untuk menjadi Kristus-Kristus lain di dunia. Pengutusan 72 orang dalam Injil minggu ini adalah titik kritis dalam rencana keselamatan. Di sini orang-orang biasa yang dulunya adalah penerima pesan penebusan Kristus yang sederhana, sekarang menjadi pembawa pesan itu kepada orang lain. Namun dengan segala kelemahan mereka, bagaimana mungkin mereka berharap untuk menawarkan kepada orang lain pengalaman Kristus seperti yang mereka alami, sebuah pengalaman yang begitu tak terlukiskan dan begitu agung. Kristus menjelaskan, hal itu akan dilakukan dengan ketaatan mereka, terutama pada detail perilaku yang Kristus uraikan untuk mereka. Hal itu akan dilakukan dengan bertindak dalam nama Kristus, dengan mengetahui bahwa Kristus telah menugaskan mereka. Penugasan itu akan dicapai bukan melalui bakat dan kepribadian mereka, tetapi melalui kuasa dan kasih karunia Tuhan yang datang pada mereka yang melayaninya dengan hati yang murni. Kita dapat merenungkan panggilan kita dan melihat bahwa panggilan kita itu memiliki sumber utamanya di dalam Tuhan, bukan di dalam diri kita sendiri. Mengetahui Tuhan telah memberi misi itu kepada diri kita, maka kita haruslah seperti ke-72 murid,
memurnikan diri kita dari semua keegoisan dan ambisi pribadi kita untuk menanggapi undangan Tuhan. Dapatkah orang lain mengalami Kristus melalui diri kita? Saudara-saudari, pada akhirnya serigala muncul saat domba hadir. Kita seharusnya tidak berpikir bahwa oposisi dan kontradiksi menandai akhir dari misi kita. Sebaliknya, serigala adalah tanda keasliannya. Menjadi domba di antara serigala menyeratkan bahwa serigala paling baik dikalahkan oleh kerendahan hati dan kesederhanaan yang dengannya seorang murid Kristus menjalani hidupnya. Hati yang murni dan tidak mementingkan diri, tidak membiarkan kepahitan, dendam, dan kesulitan melemahkan komitmennya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.